Dan tidak lupa juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Rumah BUMN BLI Jakarta dan Links yang menyelenggarakan pelatihan di pagi hari ini. Bapak Ibu yang sudah join, boleh dong di komen dari mana saja dan usahanya bergerak di bidang apa di kolom komen yang ada di link Zoom ini. Masih stay tune di sini ya, di sharing bersama dengan Links dan juga Rumah BUMN. Oke, saya akan melanjutkan terkait dengan pembahasan yang sebelumnya berkenaan dengan mengapa nih kita harus yang namanya level up bisnis kita. Oke, untuk slide presentasi saya sudah muncul di Bapak Ibu sekalian. Sudah ya? Oke, Sudah, Bu. ya baik. Terima kasih Mas Rezaldi. Misalnya nanti ada freeze atau slide-nya tidak beralih ke page selanjutnya, Mas Rezaldi tolong dibantu remind ke saya ya Mas. Oke, thank you. Ya, thank you. Baik, berkenaan dengan level up, mengapa kita harus level up bisnis kita? Yaitu salah satunya ada beberapa di antaranya ya, karena tadi sudah saya sampaikan di sesi sebelumnya. Di sini yaitu yang namanya maksimalkan pengalaman pelanggan. Di sini saya akan sampaikan kembali, yaitu pentingnya yang namanya komunikasi cepat. Nah, komunikasi cepat ini terkait dengan respon. Kalau misalnya ada klien yang nanya dan sebagainya. Tapi kita harus mengantisipasi juga bahwa komunikasi yang cepat ini juga bisa memberikan solusi yang tepat sesuai dengan kebutuhan klien. Oke? Ataupun calon konsumen atau bahkan juga loyal customer. Yang kedua terkait dengan kualitas layanan. Nah, ini terkait dengan services kita. Service di sini bukan hanya saat klien datang ke kita untuk melakukan first transaksi ya, tapi bagaimana untuk after sales-nya. Penanganan kita gimana, maintain relation-nya gimana, begitu pula dengan kalau misalnya kliennya nggak ada transaksi lagi. Nah, apa yang harus kita lakukan? Di sini masuk juga dalam kategori kualitas layanan. Dan yang ketiga yaitu terkait dengan membangun hubungan. Di sini namanya relationship gitu ya, itu adalah hal yang segalanya. Kadang kalau misalnya kita nggak kenal gitu ya, tapi karena dia trust gitu ya, tapi dia masih willing gitu. Tapi di sini yang namanya BCD memang hari ini nggak melakukan transaksi ke Bapak Ibu untuk terkait dengan penjualan. Tapi bisa jadi 2 bulan lagi atau sebulan lagi atau bahkan minggu depan atau bahkan keesokannya gitu ya. Karena first impression yang bagus gitu kan, terus pelayanannya juga bagus walaupun nggak jadi beli, akhirnya membuat mereka tertarik akhirnya untuk melakukan transaksi di periode berikutnya atau bahkan di hari selanjutnya. Oke, saya lanjutkan di sini terkait dengan meningkatkan kapasitas tim. Oke. Business owner tentunya tidak sendirian, walaupun memang dia sebagai chief of everything. Di sini pasti ada yang namanya tim kita, atau bisa juga disebut dengan karyawan dan sebagainya. Di sini yang harus kita lakukan ketika kita memulai usaha, pasti yang namanya rekrutmen. Rekrutmen ini yaitu rekrutmen yang tepat, karena kalau kita melakukannya dengan tepat, itu akan membantu kita dalam menjalankan bisnis yang kita jalankan itu dengan adanya tambahan tenaga ahli sesuai dengan peruntukan bisnisnya, dan itu bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya. Oke, kalau misalnya kita menyadari kita sebagai business owner lemah dalam hal accounting, lemah dalam hal finance, berarti kita butuh bantuan support. Tetapi kapan finance itu akan mulai di hiring? Oh, ternyata ketika di hiring, ketika transaksinya sudah 20 transaksi per hari atau bahkan 100 transaksi, karena sebagai business owner nggak ke tackle, nggak kekejar karena dia harus ketemu klien, billing dan lain sebagainya. Maka dibutuhkan yang namanya tambahan SDM atau tambahan tim. Jadi kita bisa mengukur kapan mulai ditambahkan. Kita juga bisa melakukan evaluasi. Oh, kalau sekarang saya masih bisa handle semuanya karena transaksinya masih sedikit, berarti masih oke. Berarti terkait dengan kebutuhan timnya masih bisa dinegosiasikan, masih bisa dinegosiasikan dengan melihat keadaan bisnis perusahaannya masing-masing. Tentu nggak bisa menjadi standar mutlak. Ketika kita membuka usaha langsung hiring finance, hiring HR dan lain sebagainya. Nggak bisa juga diserta-mertakan seperti itu. Karena setiap lini bisnis usaha yang dijalankan berbeda-beda dengan kondisi perusahaannya, dengan kondisi juga dari kapitalnya, dari segi modal kerjanya. Oke, terus di sini juga terkait dengan pelatihan berkala. Jadi kalau misalnya nanti kita udah ada tim yang bergabung dengan kita atau karyawan yang sudah bergabung dengan Bapak Ibu sekalian. Di sini, kenapa sih diperlukan yang namanya pelatihan berkala? Karena yang namanya knowledge terkait dengan insight, terus willing untuk belajar hal baru, itu bisa meningkatkan performance-nya dari masing-masing individu yang ada di tim kita. Berbeda lagi kalau kita punya tim yang memang
oke, dia jago dan sebagainya, tapi unwilling untuk belajar. Biasanya itu akan menjadi backlog di masa depan karena dia akan ketinggalan. Karena biasanya ketika kita punya tim, misalnya dari segi ekspertise kurang, tapi dia willing to learn gitu kan, itu sebenarnya lebih mudah untuk ditingkatkan performance-nya lagi. Tentunya tujuan utamanya adalah untuk mensupport dari bisnis usahanya Bapak Ibu sekalian. Dan yang ketiga di sini terkait dengan meningkatkan kapasitas tim, yang bisa kita lakukan yaitu dengan motivasi dan penghargaan. Jadi motivasi di sini bukan oke, semangat ya, hari ini pasti bisa, bukan hanya seperti itu. Tapi kita sebagai business owner, sebagai chief of everything juga harus terjun, kita memberikan contoh, kita mau. Jadi kita tahu kondisi di lapangannya seperti apa, dari situ kita fokusnya ke brainstorming. Jadi insight sharing dan sebagainya. Karena biasanya dengan bantuan itu akan lebih bisa penerimaannya daripada kita hanya menyemangati aja tapi kita nggak involve, kita nggak terjun juga ke lapangan. Di sini tentunya juga adanya yang namanya reward atau penghargaan. Bisa terkait dengan achievement, performance dari tim yang ada di kita. Misalnya tim sosial media, karena dia berhasil melakukan live streaming untuk penjualan produk gitu kan, dengan menghasilkan transaksi sekian atau dengan produk yang terjual sekian. Dengan adanya penghargaan yang kita bisa berikan kepada tim kita, ini akan membantu tim untuk semangat berkontribusi kepada perusahaan, tentunya tujuannya terkait dengan omset dan juga loyalitas dari karyawan kepada perusahaan. Oke, dan selanjutnya di sini, slide saya apakah sudah berubah ke inovasi produk dan layanan, Mas Rezaldi? Halo? Masih loading Bu di saya, sebentar ya. Oke. Di sini slide saya sudah berubah ya Pak Ibu, di inovasi produk dan layanan. Nanti apabila slide-nya belum berubah di tampilan ya Pak Ibu sekalian, jangan khawatir. Nanti akan saya kirimkan terkait dengan file presentasi saya saat ini. Jadi nanti Bapak Ibu bisa fokus terlebih dahulu, nanti akan saya kirimkan file juga. Jadi bisa di-review kembali, oke? Saya akan melanjutkan terkait Mohon dengan maaf inovasi Bu, produk. untuk slide-nya Ya. masih di meningkatkan kapasitas. Oke, kalau misalnya saya lanjut ke Mas Rizaldi, saya lanjut dulu aja boleh nggak ya? Oke, Nanti baik. filenya saya kirim aja ya. Baik. Saya khawatirnya saya log out lagi, balik lagi. Case-nya kayak tadi terus soalnya. Oke, baik Bu. Oke ya, thank you. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan inovasi produk dan juga layanan. Ya, yang pertama yang bisa kita lakukan sebagai business owner yaitu harus yang namanya riset pasar. Tentunya terkait dengan riset pasar ini, kita bisa fokus untuk mempelajari terkait dengan kebutuhan dan juga tren untuk memberikan yang namanya inspirasi inovasi. Yang kedua yaitu berkaitan dengan desain dan pengembangan. Kalau di bagian desain dan pengembangan ini, itu diperlukan yang namanya ciptakan produk yang relevan dan juga menarik bagi pasar. Berkenaan dengan hal ini pasti penting sekali kalau kita business owner, kalau kita bisa engage dengan segmen market yang mau kita tuju. Apakah itu millennials, ataukah Gen Z dan seterusnya. Tentunya seiring bertambahnya dengan tahun, pasti itu akan terus berubah ya.